Nggak ada itu. Satu. Yang kedua, ya itu kan peristiwa yang gampang. Kayak tadi misalnya kami lihat soal kunci gitu ya. Itu tidak hanya soal kunci dan slot yang kami lihat, tapi soal atap. Ya, kami lihat atap di ruang kamar, kami lihat atap di plafon ya. Plafon di ruang kamar sama plafon di kamar mandi, nggak ada kerusakan. Jadi ayo kita analisis. Yang paling sederhana, jejaknya adalah jejak faktual. Kalau analisis macam-macam ya boleh saja, semua orang menganalisis macam-macam ya itu bagus. Ya, tapi mohon dikembalikan lagi menganalisis berdasarkan kondisi faktual di dalam peristiwa. Kalau enggak ya kita kemana-mana, dan itu malah tidak membantu keluarga, tidak membantu penegak hukum untuk membuat terangnya peristiwa. Jejak digitalnya juga jelas, kesaksian orang juga jelas. Jadi ayo kita berangkat dari ruang faktual seperti itu untuk menganalisis sebuah peristiwa. Nah, ini kan peristiwa yang konkret, bukan peristiwa yang tidak konkret. Gitu. Kalau CCTV di kos-kosan tidak hanya dilihat dalam peristiwa tanggal 7, tanggal 8 saja, tapi sebelumnya juga dilihat. Nah, dari hasil pemantauan itu apakah ada gagasannya dari korban sebelum akhirnya tewas? Nanti biarkan penyidik yang menjelaskan, tapi tadi kami dikasih informasi itu dan ditunjukkan apa yang ada dalam CCTV-nya. Cak, berarti dari penjelasan tadi artinya barang bukti Polda sudah memiliki fakta. Tinggal otopsi aja. Nah, artinya sejauh ini tidak ada kendala dan hanya menunggu hasil otopsi saja. Ya. Semoga hanya ninggal otopsi saja dan segera bisa diumumkan. Karena ini penting, terangnya peristiwa membuat banyak hal bisa maksimal ya. Satu, minimal bagi keluarga akan tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bagi penegakan hukum bisa menghadirkan kepastian hukumnya. Dari Kompolnas sendiri misalnya katakanlah, ini kan kasus seperti ini sudah banyak terjadi gitu. Misalkan katakanlah bunuh diri gitu. Nah, sejauh mana menurut saya ini penting penyidik untuk mengungkap sampai pada motifnya gitu, untuk meminimalisir spekulasi yang berkembang di Kami sih tidak mendorong apakah ini motifnya A, B, C dan lain sebagainya. Ya, yang paling penting adalah kondisi faktualnya apa yang terjadi, itu dulu dijawab dengan cara prosedur yang benar, dengan cara kerja yang kredibel. Dari situlah kita bisa melihat sebenarnya kenapa background peristiwanya ya kayak yang dialami oleh almarhum ini bisa terjadi. Saya sih tidak ngomong motif ya, tapi background peristiwa itu jadi sangat penting. Tapi yang temuan terbaru yang terbaru itu mungkin bisa dijelasin Kak, apa yang didapat Kompolnas dari keluarga yang sebelumnya isu belum muncul gitu ya. Temuan terbaru kami terkait sebuah barang, satu, terkait sebuah rekam jejak digital, dua, ya. Yang ketiga terkait konteks peristiwanya, konteks peristiwa latar belakang dan sebagainya. Lah tadi kami konfirmasi sejak di TKP sampai di sini ternyata memiliki banyak hal yang sesuai. Artinya tinggal motif sudah tinggal memutuskan hasil otopsi aja gitu. Saya tidak ngomong motif ya, saya ngomong peristiwanya, bagaimana peristiwa itu terjadi dengan pendekatan yang saintifik, dengan fakta-fakta yang faktual. Dari situlah kita bisa melihat sebenarnya background kenapa peristiwa ini terjadi, bisa ditarik kesimpulan, tidak sekedar motif. Tadi kan dari Kompolnas juga meminta penjaga kos untuk memperagakan Cak ya. Mungkin udah dapat temuannya Cak, apakah memang dari CCTV yang menjaga kos ngintip itu memang mengintip di kamar kosnya Arya apa bukan? Oh ya, jadi kan CCTV-nya terang gitu. Kamar itu kan juga ada nomor kamarnya, ya, ada nomor kamarnya sehingga kelihatan juga di CCTV. Ya, terus juga itu dilapis dengan fakta bahwa ada komunikasi cukup intens antara istri, keluarga dengan penjaga kos. Bahkan penjaga kos itu ngurusin buka pintu itu ya atas permintaan dari istri. Jadi kalau ada spekulasi bahwa ini penjaga kosnya ABCD, enggak. Itu karena memang harapan dan permintaan dari istri untuk mengetahui
apa yang sedang dihadapi oleh suaminya. Makanya kalau tadi ada tanya kok nggak diketuk. Cuman ya nggak dibukakan, makanya nunggu pagi barulah itu dibuka jendelanya, baru dibuka pintunya. Memang sempat mengetuk ya kayak jendela kosnya. Kalau dalam rekam jejak digital komunikasi, ya. Cak, kalau bicara rekam jejak digital dari korban dengan keluarga atau itu ada nggak sih Kak temuan Cak, entah by WhatsApp atau telepon atau laporan temuan dia bertemu dengan pihak lain sebelumnya Cak? Pasti namanya orang beraktivitas ketemu sama banyak pihak, ya kan? Itu kan dicek jejaknya dari kawasan, kantor dan sebagainya, ketemu sama semua pihak. Cak, terkait otopsi sendiri, ada informasi nggak sih kapan akan hasilnya keluar, dan sejauh ini apakah otopsinya hanya otopsi forensik atau ada otopsi psikologi juga? Dan idealnya kapan itu Cak? Otopsi kok ada psikologi, otopsi nggak psikologi, otopsi pertubuhan aja. Pendekatan psikologi sudah dilakukan, ya. Tinggal ini otopsi tinggal kita lihat. Sebenarnya ada visum, ada otopsi yang biasa begitu standar kalau ada peristiwa. Tapi ini otopsi yang kepingin dilacak adalah otopsi yang memiliki kebutuhan spesifik dan itu yang sedang ditunggu. Berapa lama idealnya? Kalau kita berharap memang kalau bisa besok, tapi kan nggak bisa. Ya semoga minggu inilah. Ada info dari penyidik kapan Cak? Ya? Info dari penyidik. Ya penyidiknya nggak punya waktu, yang punya waktu lapornya, yang melakukan otopsinya. Oh, kalau penyidik tadi kita tanya ya kalau bisa cepet ya cepet lah Cak gitu. Tapi kan otoritasnya bukan di dia, tapi otoritasnya ya pada proses yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan riset pendalaman terhadap benda-benda yang memang bagian dari otopsi untuk tujuan tertentu. Ya, terakhir Cak, kalau tadi kan temuan awal bahwa kondisi pintu itu udah terkunci dari dalam. Kemudian kalau dari sisi pintu sendiri Cak, itu semuanya sejak terakhir dia membuang sampah keluar, apakah memang tidak ada aktivitas orang lain yang masuk ke dalam kamar korban? Jadi soal peristiwa di kamar kos itu seperti yang kita lihat di potongan CCTV bahwa memang penjaga kos berusaha ya monitoring kamar tersebut, monitoring almarhum atas permintaan keluarga atau istri. Tidak ada yang lain. Oke, yang kedua membuka pintunya juga seperti yang kita lihat di CCTV. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi kami juga mendalami tetangga kos-kosan. Suasana malam itu bagaimana? Ya, kami tanya dia tidur jam berapa, kondisinya kayak apa, suasananya kalau malam hari itu hening, hiruk pikuk atau apa, sehingga kita bisa ukur itu kalau ada orang ngomong, ada orang loncat atau ada orang sedang memaksakan sesuatu masuk dalam satu ruangan dengan melakukan kekerasan terhadap benda-benda itu pasti dengar. Jadi kita cek kayak begitu, dia bilang enggak dengar apa-apa. Masih ada penghuni yang masih bangun saya. Ada. Sampai jam 1 malam. Katanya begitu. Gitu ya. Oke? Terima kasih banyak. Oh, Pak Arif, yang di medsos. Keluar. Jadi Cak, kalau itu ada otopsi luka segala macam. Parah. Off the record dulu Cak. Semua. Ya,